kita nggak boleh merasa yang paling menderita sedunia gitu, karena ini Nah, itu pandemi poin penting. global, apapun yang dilakukan bersama pasti akan hasilnya positif gitu, hasilnya baik. Kami berbeda agama, kami berbeda suku, kami berbeda tapi kami membuat karya yang penting untuk Indonesia gitu. Kami satu dan kami saling menghargai. Gitu. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan narasumber pertama, pada kesempatan ini kita langsung akan berbincang dengan Lola Amaria, seorang pekerja seni, sutradara dan produser film 5, Minggu Pagi di Victoria Park, dan film 6,9 detik. Saya langsung sapa Mbak Lola. Mbak Lola, apa kabar Mbak Lola? Halo Dea, kabar baik sekali dari saya. Mbak Lola nih dari background-nya nampaknya sedang di rumah saja pastinya ya? Iya, udah 2 bulan, masuk bulan ketiga nih di rumah. Sama Mbak, saya juga. Mbak Lola kabar baik ya Mbak? Baik sekali. Oke, Mbak saya mau nanya langsung ngobrol bersama Mbak Lola beberapa pertanyaan. Saya mau langsung saja pertanyaan yang pertama. Mbak, boleh nggak sih dijelaskan kepada sahabat Dikbud yang sudah bergabung di siaran langsung ini, kira-kira apa sih Mbak peran seniman untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila khususnya untuk generasi muda? Oke, dalam masa pandemi ini ya, terutama nilai Pancasila itu sangat berarti. Misalnya kalau tema kita adalah gotong royong, itu Betul. ada di sila ketiga ya, di mana sekarang kita tidak bisa lagi mengharapkan bantuan pemerintah gitu untuk bertahan. Jadi kita menggunakan sila ketiga atas nama solidaritas atau gotong royong ya, solidaritas, gotong royong, kolaborasi seperti Pak Hilmar bilang tadi. Dan karena dunia kita film juga pekerja kreatifnya terdampak, bukan hanya yang bekerja harian seperti bagian lighting atau mereka-mereka yang memang asisten-asisten, tapi juga semua gitu. Tapi kami terutama saya di sutradara ada satu asosiasi yang kami semua meeting dan lain-lain bahwa kita harus membuat sebuah solidaritas bersama. Misalnya dengan cara mengajar online, kemudian hasil uangnya didonasikan untuk beberapa atau banyak kru yang terdampak gitu. Dan itulah bentuk dari pengamalan Pancasila dari pekerja kreatif kalau mau dirunut sila ketiga ya di Persatuan Indonesia, bahwa dalam keadaan apapun kita nggak boleh menyerah. Iya, Mbak Lola, memang betul sekali ya, mungkin belum banyak sahabat Dikbud yang tahu, tapi industri kreatif adalah salah satu industri yang terdampak ya Mbak Lola? Iya, karena kalau kita mau syuting itu pasti akan banyak orang. Kita nggak Betul. bisa bekerja dari rumah karena kami bukan pegawai negeri, kami bukan pegawai kantoran, dan kami bekerja dengan banyak orang, lebih dari 50 orang, banyak lokasi, banyak alat, kemudian pakai mobil dan lain-lain, waktunya lama, dan itu riskan sekali kalau kita mau syuting di masa ini. Akan banyak sekali protokol yang harus dijalankan dan itu juga akan memakan biaya yang besar ya, dan tampaknya karena resiko juga kami belum ada yang berani untuk memulai gitu, sampai kita nggak tahu sampai kapan, sampai saat yang masih belum ditentukan. Tapi dalam masa-masa seperti ini kita nggak boleh kehilangan kreativitas, misalnya seperti Pak Hilmar bilang, ada banyak platform online yang bisa jadi acuan gitu, misalnya pentas online atau mungkin bikin film yang jarak jauh, misalnya dengan 2 orang pemain saja, dengan tidak bersentuhan, dengan kru yang mungkin diminimalisasi dan tayang juga secara online, misalnya ada YouTube dan lain-lain. Jadi mengisi kegiatan supaya nggak bosan gitu. Setuju sekali, apalagi sekarang ini ibaratnya kalau kita tidak putar otak untuk mengasah kreativitas, maka kita akan gitu-gitu aja ya Mbak Lola ya? Iya, jadi jangan sampai bosan, stres, terus nggak ngapa-ngapain ya. Betul. Mbak Lola, ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Mbak cara seniman mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya konteks gotong royong di era COVID? Ini tadi sudah sempat terjawab ya oleh Mbak Lola ya?
Iya, karena saya rasa beberapa asosiasi juga melakukan ya, nggak hanya di penyutradaraan, tapi di Betul. bagian editing, bagian kamera, mereka semua dengan caranya masing-masing gitu, membantu sesama pekerja kreatif yang terdampak. Karena seperti Pak Hilmar bilang bahwa pekerja bukan hanya pekerja kreatif, tapi bisnis hotel, bisnis Betul. restoran, airline, semua terdampak dan itu gila-gilaan gitu. Iya. Dan juga kita nggak boleh merasa yang paling menderita sedunia gitu, karena Nah, itu poin penting. ini pandemi global gitu, semua merasakan ya. Sekarang gimana tidak saling mencerca, tidak saling mengeluh, tidak saling menjadi yang paling sok tahu, tapi bagaimana berbuat sesuatu yang bisa berdampak positif untuk sesama dengan gotong royong sesuai tema diskusi kita hari ini gitu, dengan solidaritas, dengan apapun yang dilakukan bersama pasti akan hasilnya positif gitu, hasilnya baik. Iya. Tadi ada satu poin yang saya highlight dari ucapannya Mbak Lola, yaitu jangan jadi yang paling menderita, jangan merasa paling menderita, betul ya Mbak Lola ya? Betul, iya. Karena di masa pandemi seperti ini ya memang semua orang bisa dibilang terdampak. Bukan hanya Ya. Anda mungkin yang sedang menyaksikan atau bukan hanya saya, semua terdampak dan gimana caranya tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya gotong royong di masa-masa pandemi seperti sekarang. Ya, itu Mbak Lola, penting pertanyaan sekali. terakhir saya boleh sampaikan ya untuk Mbak Lola ya? Iya, boleh. Mbak Lola, kira-kira apa sih Mbak bentuk konkret buah karya sebagai seorang seniman untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila? Silahkan Mbak. Oke. 2 tahun yang lalu, saya dan teman-teman kami membuat film yang berjudul Lima, itu dengan tema Pancasila. Bagaimana mengimplementasikan sila-sila di dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak mudah karena kami mengambil beberapa realitas yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian kami riset lagi dan kami buat ke sebuah film gitu dengan 5 orang sutradara dengan 5 cerita tapi satu film utuh, dan itu sudah diputar 2 tahun yang lalu. Dan kalau mau lihat, tapi filmnya udah nggak diputar lagi ya, akan roadshow mungkin nanti setelah pandemi ini selesai. Dan di situ kita tidak hanya membuat filmnya saja, tapi dalam bekerja pun kan banyak orang, banyak kru, banyak pemain, dan kami juga menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu, bahwa Oke. di kru-kru ini juga ada banyak kami berbeda agama, kami berbeda suku, kami berbeda, tapi kami membuat karya yang penting untuk Indonesia gitu. Kami satu dan kami saling menghargai gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau saya boleh kasih satu bukan penjelasan tapi satu pengalaman. Boleh. Sila pertama dan sampai kelima itu saling terkait loh di pandemi seperti ini. Misalnya untuk sila 1, kita nggak bisa memaksa diri kita untuk beribadah karena itu akan merugikan yang lain. Maka hormatilah keputusan untuk tidak mendatangi rumah ibadah selama masa pandemi demi kesehatan kita bersama. Betul. Kemudian kaitannya dengan sila kedua, ada PSBB, di mana juga itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita mentaati peraturan itu, kita juga paling tidak memberikan sumbangsih untuk menekan angka kematian, menekan angka positif yang tinggi gitu. Dan itulah sila kedua yang diamalkan pada saat pandemi ini. Nah, sila ketiganya adalah tadi gotong royong, solidaritas, kolaborasi yang tidak boleh putus gitu. Karena orang Indonesia kan memang sejak dulu erat kaitannya dengan bekerja sama dan gotong royong gitu. Iya. Di sila keempatnya itu ada musyawarah, kemudian komunikasi. Apapun kita harus komunikasikan gitu, terutama himbauan-himbauan dari pemerintah terkait untuk masyarakatnya, bahwa itu semua harus ditaati dengan komunikasi yang benar. Dan yang terakhir, keadilan. Nah, ini juga agak sulit nih di masa pandemi seperti ini untuk mencapai keadilan itu agak sulit karena Indonesia tuh luas sekali dan berbeda-beda gitu. Jadi satu sisi banyak yang merasa tidak adil satu dan lainnya gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting kita harus merasa ya tadi tidak boleh yang menjadi yang paling menderita sedunia. Luar biasa analogi yang diberikan oleh Mbak Lola.
ternyata benar juga di masa-masa seperti ini justru Pancasila bisa jadi memang pegangan kita, bukan hanya di masa normal biasa, tapi Pancasila memang harus jadi pegangan kita untuk di setiap harinya. Satu statement Mbak Lola tadi yang sangat menarik adalah jangan merasa menderita sendirian, dan jangan juga sok tahu, merasa yang paling tahu, karena kita bersama-sama pada dasarnya harus saling membantu, harus saling mendukung, terutama di masa pandemi ini. Mbak Lola, terima kasih ya Mbak Lola. Nanti Oke, sama-sama. akan ada sesi tanya jawab, jadi Ya. Mbak Lola tunggu nanti akan ada penanya dari sahabat Dikbud. Terima kasih Mbak Lola. Sama-sama.